inilah momen Widi dan Mega membuat mawar si Fitra menjadi layu. Mbak Mega ini punya nama panggilan gaul nggak selain Ega? Nggak ada. Kenal nggak yang namanya Ira? Kalau dalam Cirebon Ira itu kamu. Gimana? Bahasa Cirebon itu artinya Ira itu kamu. Oke, Ira kamu ya. Oke. Jabang bayi delok ono lur wajah Fitra seketika langsung jadi plonga-plongo minimal ya. Belajar bahasa Cirebon dulu. Rudiana kan orang Cirebon, masa sekelas pengacara Ira aja dipertanyakan, ditonton lagi di jutaan rakyat, bahkan lo seluruh Indonesia melihat pertanyaanmu yang konyol ini yo. Ira itu bukan nama orang, Fit, tapi Ira itu bahasa Cirebon yang artinya kamu. Ajari Mbak Widi Mega supaya nggak jadi pertontonan bahan lelucon rakyat lagi kamu ini loh, Fit. Gini kok bisa jadi pengacara loh ya. Fit, mawarmu tuh sudah layu, kalah sama mawarnya Mas Jabang bayi yo loh, yang berseri-seri, semerbak, wangi loh. Ini loh, ya Allah, ngisi-ngisi nih pengacara gue iki, Fit. Jabang bayi yang elangel. Ngejob apa malam-malam gitu loh? Ini harus didalami lagi. Jangan-jangan ada jangan-jangan malam-malam hari gitu loh. Nah, terus satu lagi di sini dengan WA dia yang namanya Teh Ayu itu kayaknya kita ngejob bae. Ini mereka nih ngejob apa di malam-malam hari? Itu percakapan kan? Iya, percakapan mereka. Jam berapa? Bukan percakapan si ininya ya, bukan percakapan terduga almarhum ya, tapi percakapan mereka ini ada percakapan ya Teh Ayu ya dengan yang satu lagi si Mega ini. Gitu loh, makanya saya minta ini didalami, kalau bisa polisi harus segera memanggil yang bersangkutan ini dan didalami percakapan ini. Saya mencurigai aja ada sesuatu di sini gitu. Ira lu kita dimarahin gajal. Nah, itu apa Mbak? Artinya Mbak? Saya baca Jadi aja. itu tuh Sebentar, Bang, yang Ustaz. ngomong begitu tuh saya, bukannya si Mega. Jadi itu tuh sebelum aku jawab nanti dimarahin gajol kan di atasnya tuh ada kan, mau nggak Meg nanti dijemput sama kita. Mau nggak Meg nanti dijemput sama Mbak Mega kita? ini sering ngejob ya malam hari ya? Bang Fitra, kita nggak boleh keluar konteks ke sana. Saya mau nanya. Konteksnya percakapan ini. Oke. Ada kerjaan ngejob di sini. Ira, jadi kan ngejobnya kata dia gitu. Saya mau mendengar, boleh saya sebentar Bang Fitra, saya ingin mengkonfirmasi dulu nih sama Mbak Widi dan Mbak Mega karena ini narasumber saya yang mau nanya dulu. Mbak Mega mungkin dijelaskan ini di sini kan 3828 ini nomor Anda ya Mbak Mega atau Mbak Widi? Yang belakangnya 3828. Cetaknya mana? 828. 3828. Di sini ditulis ada Ira jadikan ngejobnya. Nah, itu dari siapa pesannya? Itu tuh cuma bercandaan dari Vina ke aku oke. kalau nggak salah. Oke, terus dijawab, aduh Ira tuhnya ngomong apa sih ke Feni? Nah, Itu bukan nomor aku. bukan nomornya ya. Nah, kemudian ada di jam 15.14, mau nggak Meg ntar dijemput sama kita? Ini dari siapa Mbak? Dari Vina, SMS Vina ke Widi. Dari Vina ke Mbak Widi. Ini di jam 15.14 ya, kalau bisa dilihat. Saya butuh keterangan itu sedikit. Artinya mau nggak Meg nanti dijemput sama kita. Nah itu tuh artinya mau nggak, maksudnya Meg tuh maaf banget ya, maaf itu agak kurang sopan sih nyebutnya ya. Ini panggilan Maaf buat Mbak banget. Mega. Handphonenya handphone Vina itu Bang Fitra. Kalau saya Pina baca itu, di berkas ini, begini. Hah? Enggak, ini kan nomornya berbeda-beda. Jangan, siapa yang bilang handphone Pina aja di sini? Oke. Coba. Dari data Ini bukan data di berkas, ini nomornya berbeda-berbeda. Betul. Oke. Itu yang di ekstrak. Mas, handphone siapa? ini dari siapa kepada Bukan. siapa jelas di Enggak, sini. pertanyaannya. Enggak usah kamu nunjuk-nunjuk. Kamu Enggak. nggak hitung saya. Fitra. Di sini jelas di data ini. Saya juga punya data. Bentar. Di ekstrak Ini lihat nih. Dari Fitra. Mega kepada Teh Ayu. Bukan nomor. Oke, Bang Fitra, Bukan pertanyaannya. ini jelas datanya. Jangan ada merasa paling benar Bentar, Bang. sendiri. Kita juga punya data ini gitu loh. Ngaco. Bukan ngaco
Kapolri ngaco. Kapolri Ini datanya ini. Kapolri pertanyaan saya itu Kapolri. Kapan kita ngejok lagi gitu loh? Bentar, Terus satu bentar, lagi. Bang Edwin, Bang Kayaknya kita Fitra. ngejok aja deh katanya. Oke, kita Malam tinggalkan ini. itu, Ini kita tinggalkan itu. Karena itu perdebatan nanti nggak bisa. Itu nggak bisa dilanjutkan. Data gitu loh. Bang, Saya geli lihat pengacara-pengacara yang cari panggung itu. Supaya kelihatan hebat, dia ngomong sembarang kali aja, kadang-kadang sudah di luar prosedur hukum. Supaya kelihatannya kayak wah dia ngomongnya sembarang, padahal nggak berbobot sama sekali. Semakin lama putusan gugatan kami, semakin lama 8 terpidana itu tersiksa. Ya, jadi saya tidak tahu, saya tidak bisa mengatakan apakah mereka ini punya niat menyiksa orang atau tidak. Saya tidak menduga itu. Cuma ya kesimpulan kami, semakin lama putusan ini, ya semakin lama lah. Khususnya 8 terpidana yang sekarang sedang menjalankan hukuman. Kenapa? Karena putusan ini kan terkait. Kalau putusan ini dikabulkan, artinya handphone dan CCTV dibuka. Nah, kami meyakini kalau handphone dan CCTV itu dibuka, 8 terpidana ini bisa bebas. Bang Edwin, terakhir ini tadi P19. Oke. Artinya apa? Ini berkas tidak P21 tidak dilengkapi. Ya. Berarti tidak bisa dilimpahkan ke pengadilan harusnya. Ya, ini uniknya Mbak Anggia. Hah? Jadi Bu Titin memberikan ini kepada Pak Ratabes memberikan kepada saya. Dari mana Bu Titin dapat? Bu Titin dapat ini dengan meminta kepada pengadilan, pada hakim ketika persidangan dewasa. Karena Bu Titin adalah kuasa hukum dari Sudirman. Ya, ini barang berkas ini didapat Bu Titin dari hakim, bukan dari jaksa, bukan dari polisi. Oke. Yang menarik dalam berkas ini Bu Bahagia, bahwa berkas ini bukan berkas P21. Artinya bukan berkas yang lengkap. Bukan bisa berkas yang dilimpahkan. lengkap, penyerahan berkas tersangka dan barang bukti, bukan. Tetapi Artinya, kenapa berkas yang bukan P21 ini kok bisa dijadikan bahan persidangan? Oke. Gitu loh. Ya, lebih-lebih. Ketika Saka Tatal menjadi terdakwa atau anak Saka Tatal, ya, Bu Titin itu memperjuangkan Saka Tatal tanpa didukung berkas sama sekali. Tanpa didukung berkas lengkap, tanpa P21 juga. Tanpa didukung oleh berkas sama Ibarat orang perang tanpa senjata dong disuruh perang. Kalau dulu kita pakai bambu runcing lawan bedil, ya kan Bu Titin itu tidak pakai apa-apa. Oke. Gitu. Pak Rudiana dan siapapun yang terlibat atas peristiwa yang menyengsarakan 8 orang ini melakukan sedikit upaya perbaikan dengan menyampaikan keterangan yang benar tentang peristiwa yang terjadi 2016 itu seperti apa. Jadi daripada mempertahankan kebohongan yang kemudian akan mempermalukan diri sendiri, lebih baik dengan kerelaan membuat terang peristiwa itu sendiri. Karena Pak Rudiana dan kawan-kawan ya adalah aktor-aktor terjadinya peristiwa perampasan mereka terhadap 8 orang terpidana. Ya, saya juga nggak tahu ya. Menurut saya ini kan yang kedua kalinya ya Kapolri memerintahkan dilakukannya pemeriksaan. Pemeriksaan yang pertama sudah dilakukan dengan kesimpulan dari Propam dan Dirwasum tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Rudiana. Kemudian suara lagi perintah Kapolri yang kedua. Artinya apa? Artinya Kapolri juga tidak cukup yakin dengan laporan yang pertama tadi, sehingga harus menurunkan tim yang kedua. Ini kan saya lihat nggak percaya sama hakim, nggak percaya sama polisi, nggak percaya sama jaksa yang menuntut umum, nggak percaya sama dokter, bahkan dokternya mau dilaporin katanya ke polisi. Sekarang yang mau mereka percaya siapa gitu loh, itu aja. Nah, yang mereka percaya harus percaya kepada pocong, baru percaya. Saya kira kan aneh gitu dan mustahil itu harus dipercayai gitu. Hebat itu jahat dan penyakit. Kadang ada orang yang merasa dirinya paling hebat. Kamu tahu nggak? Ketika kamu merasa dirimu paling hebat, kecenderunganmu adalah mengkerdilkan orang lain karena merasa diri lebih unggul dari yang lain, lebih daripada yang lain. Dan ingat, justru perasaan itu hadir untuk menutupi perasaan insecure atau rendah diri. Orang yang merasa dirinya lebih unggul daripada yang lain, padahal sebenarnya ia tidak memiliki pencapaian apapun secara nyata. Ini disebut penyakit
superiority complex. Ciri-cirinya, mau tahu? Orang begini suka melebih-lebihkan kemampuannya. Yang kedua, enggan atau menolak menerima pendapat orang lain. Dan yang ketiga, mengabaikan orang lain yang memiliki kemampuan. Itu ciri-cirinya. Sebab dengar, sesungguhnya orang hebat itu tidak pernah merasa dirinya hebat. Mereka hanya terpanggil ingin mengubah dan berbuat sesuatu demi perubahan dan kebaikan. Jadi orang hebat yang sebenarnya tidak pernah mengkerdilkan orang lain, tetapi memberi manfaat dan menjadi teladan, menjadi inspirasi bagi sesamanya.